menyerahkan diri di dalam Tuhan. Tunaikan mari kita mengucap satu pertanyaan berserah kepada Tuhan. Ya. Berserah kepada Yesus, aku berserah. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas pertolongan kasih-Mu di kehidupan kami pada saat ini. Tuhan Yesus, guna doa anak Tuhan jauh dari kesempurnaan untuk melaksanakannya di dalam nama Anak Yesus Kristus. Amin. Kepada sekretaris, apakah semuanya hadir hari ini? Ya Bu, semuanya hadir. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional Pancasila dengan bertepuk tangan. Ya Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Silakan dulu kembali. Ada video yang akan Ibu putarkan di depan ini. Maka untuk itu kepada anak kami untuk memperhatikannya. Saudaraku, saya Indonesia. Sebelumnya, dari video yang Ibu tayangkan ini, apa yang anak-anak kami bisa ambil atau yang bisa dipetik dari video yang barusan Ibu sampaikan? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Ya, silakan. Baik, dari video yang telah dipaparkan di atas, yaitu adanya sebuah tekad atau adanya persatuan dalam Indonesia. Walaupun di sana, walaupun kita semua mempunyai perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, budaya, dan tetap kita harus saling mendukung dan tidak membeda-bedakan. Baik, terima kasih. Boleh anak-anak kami membacakannya. Mulai yang pertama. Melalui membaca buku, siswa dapat menjelaskan hakikat demokrasi dengan tepat. Melalui diskusi, siswa dapat mendeskripsikan makna demokrasi dengan benar. Melalui diskusi, siswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia dengan benar. Baik, demikian itu adalah tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, baik, minggu lalu kita masuk pada materi kita atau pada pembelajaran kita sebelumnya. Adakah yang masih ingat kita masuk pada bagian mana ini? Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi. Ya, masih ada? Iya, silakan anak kami berkat. Baik, mengenai materi minggu lalu mengenai demokrasi. Demokrasi ini adalah suatu sekumpulan orang atau dalam negara tersebut memiliki kebebasan dalam memilih siapa saja pemerintah dalam negeri tersebut. Nah, baik, hari ini kita masuk pada yang namanya itu materi yang baru, yaitu penerapan demokrasi Pancasila. Nah, di depan ini nanti Ibu akan memutar video atau ada tayangan, dan untuk itu kami memohon perhatian anak-anak kami untuk dapat memperhatikan. Pemilu 2019 sudah di depan mata. Tiap kali pesta demokrasi yang berlangsung 2 tahun ini selalu ada pemilu pemulaan. Generasi disebutnya generasi Z ya, yang akhirnya sekitar 98 sampai 2002. Ya males. Nah, apa saja yang udah kamu persiapkan untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun yang akan datang? Apa saja yang terlintas tadi di benak Anda yang diputar di video itu? Dia berbicara tentang apa? Baik, yang bisa simak dari video yang telah ditampilkan tadi, bahwasanya di situ adalah tentang pemilih pemula. Video yang di atas tadi itu memberikan kepada kita pemahaman bahwa tidak semena-menanya saja orang itu melakukan pemilihan, namun ada syarat-syarat tertentu dalam melakukan pemilihan itu. Oke, kita harus.
Di video yang Ibu tayangkan tadi, berarti ada juga hubungannya nanti pada LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, untuk itu dari video yang Ibu bagikan tadi itu benar apa yang disampaikan oleh teman-temanmu. Dia bercerita tentang pemilu yang mula-mula ya, dan di situ sudah diatur umurnya untuk memilih tersebut. Bagaimana kita bisa dapat menjadi pemilih yang cerdas? Ya, untuk itu kepada anak-anak kami supaya membentuk kelompok dan duduk pada kelompoknya masing-masing. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Untuk itu di LKPD ini nanti ada beberapa pertanyaan di dalamnya. Maka tolong anak kami dibaca, dan kalau ada juga hal-hal yang kurang mengerti yang terdapat di buku paket Anda, bisa juga dicatat dan dicatat juga apa yang kurang mengerti. Dan ada tugas di dalam LKPD ini untuk itu anak-anak kami supaya menjawab pertanyaan. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Buku paketnya sudah dibuka? Sudah, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Baik, sudah? Sudah, Bu. Baik, kelompok satu silakan kelompok satu untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya di sini. Oke, langsung saja. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan teman-teman dan juga untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami kepada teman-teman semua. Baik, sebelum kami mendiskusikan sepatah di tempat ini, kami sapa teman-teman semua. Yahoo! Baik, terima kasih. Yang pertama dijelaskan oleh Priscilla Frizega. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dimana bertanya dalam menerapkan paham demokrasi, mengapa bangsa Indonesia memilih demokrasi Pancasila sesuai dengan kehidupan rakyat dan berdasarkan kedaulatan rakyat yang emang pedoman nilai-nilai Pancasila dan impian bangsa. Setelah itu, nomor 2 yaitu apakah demokrasi yang kita laksanakan sudah sesuai dengan demokrasi Pancasila? Jelaskan. Jawaban kami di sini yaitu demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Kita bisa melihatnya karena adanya sistem pemilihan umum. Baik, sekian saja penjelasan dari teman kami Melvan Gule dan akan kembali dijelaskan oleh Presiden Izin. Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan di LKPD nomor 4. Sebutkan dan jelaskan apa saja indikator untuk melihat suatu sistem pemerintahan demokrasi atau tidak yang dirumuskan oleh Afan Gafar. Jadi kami sudah tadi mendiskusinya di sini bahwa indikator untuk melihat suatu sistem pemerintah demokrasi yaitu 1. Terdapat sebuah akuntabilitas. Baik, selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Miriam Harifah. Persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya itu, dapatkah kita memaksakan pemahaman tentang demokrasi kepada orang lain? Jawaban saya itu tidak. Alasan saya, karena sesuatu hal apapun bersifat dipaksakan, maka hasilnya itu pasti tidaklah baik. Baik, sekian dari penjelasan singkat kami. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan dari teman-teman, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 2 mau bertanya yaitu seberapa pentingkah penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Ada teman-teman yang mau menjawab? Jika ada dari kelompok lain juga, apakah ada pertanyaan? Baik, dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi saya ingin bertanya itu apa yang dimaksud dengan pemilihan umum, tolong jelaskan. Baik, pertanyaan bagus. Kami akan langsung menjawab.
menjawabnya. Baik, Bagaimana kelompok satu? pertanyaan dari teman kami kelompok 2 akan langsung kami jawab. Akan dijawab oleh teman kami Krisdayanti. Dipersilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang bertanya Erna. Pertanyaannya itu seberapa pentingkah demokrasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Demokrasi ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Hal ini berfungsi untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintah yang bersih. Artinya yaitu jika ada demokrasi, maka kita itu bebas memberikan pendapat atau bagaimana menurut kita yang lebih terbaik itu dalam pemerintah, lebih dalam pemerintah kita. Jadi kami simpulkan di sini bahwa demokrasi itulah sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari karena bisa memberikan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat mereka itu dapat memiliki kebebasan. Jadi mereka memiliki kebebasan siapa yang mereka pilih atau memiliki kebebasan siapa yang mereka mau memilih dalam yang menjalankan suatu tugas atau pemerintah. Sekian dari jawaban kami. Jadi, pemilihan umum ini adalah pemilihan secara umum. Namanya saja umum, berarti semua rakyat Indonesia itu ikut untuk melakukan pemilihan secara umum, tetapi dibatasi dengan umur. Contohnya tadi ketika kita melihat tadi tayangan dari video, jadi ada batasan umur, yaitu dari usia 17 tahun sampai ke atas. Ucapkan terima kasih dan sampai kita kembali. Yahoo! Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil, kelompok 1, dan setelah itu, baik anak-anak kami, dengan berakhirnya presentasi kelompok pada hari ini, maka sebelum kita mengakhiri, apakah ada anak-anak kami yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Baik, silakan kepada anak kami Krisdayanti. Baik, yang bisa saya simpulkan melalui video juga tadi kita telah melakukan diskusi kelompok. Yang bisa saya simpulkan dalam pembelajaran kita pada hari ini itu di mana demokrasi ini dulu pertama biar kita ketahui bahwa demokrasi ini adalah hak seseorang itu memilih, yaitu memilih kebebasan untuk memilih siapa saja yang dia mau. Baik, terima kasih, berikan apresiasi. Di sini juga Ibu menyimpulkan bahwa pertemuan kita untuk hari ini di mana demokrasi itu adalah kesimpulannya di mana mendengarkan dan melaksanakan, ya. Di mana inti daripada demokrasi ini adalah kerakyatan, permusyawaratan, dan kebijaksanaan. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, maka Ibu mau bertanya apakah dari materi ini sudah paham? Sudah mengerti? Karena kita sudah memulai tadi pembelajaran ini dengan doa, maka mari kita menutupnya dengan berdoa. Baik buat teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termuliakan namamu di atas kerajaan surga Bapa, di mana Engkau telah menolong kami dari kami memulaikan segala proses pembelajaran kami dan kami mengakhirinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Erna. Untuk itu silakan pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Jangan sampai ada yang kecelakaan. Selamat siang.